30 juta Ya. sampai 7 miliar. Ya. Jadi buat teman-teman, menurut lu ada kemungkinan nggak mereka bisa begitu? Ya gue bisa capai itu dalam 2 tahun bro. Dan gue kan bilang tadi ya, background story gue, sebelum di itu pun gue memulai banyak hal ya. Ya. Pernah YouTube ya, kurang berhasil ya awalnya. Terus kemudian pernah agen jualan rumah bro. Ya. 2 tahun nggak pernah listing, dan itu gue terbuka ya. Karena gue selalu terbuka, makanya gue suka sama tim ini, dia selalu terbuka dengan semuanya ya. Keberhasilan dan kegagalan. Dan menurut saya kegagalan itu juga nggak perlu ditutup-tutupin ya, karena itu media belajar ya. Jadi gue cuman punya uang 30 juta bro, itu pun patungan sama pacar gue dulu, sekarang istri ya. Itu patungan. Patungan berarti. Patungan, bener-bener uang anak kuliah berapa bro? Ya, terus kemudian dulu juga masih dikasih ya, sebulan cuman 3 juta or something gitu. Itu makanya gue dari 30 juta itu gue cari terus ya, gimana cara ngelipatin ganda ini ya. Terus kemudian udah ketemulah di market. Tapi background gue trading ini sebenarnya udah dari tahun 2014. Karena ketika 2014 itu gue ikut suatu kompetisi ya, bursa efek gitu. Itu mengenai trading ya. Kemudian ada banyak sekali ya simulasi pasar modal, itu gue juga juara 1 di sana. Jadi udah ada background. Udah lama trading. Iya, tapi nggak ada urgensi, oh gue harus create duit gitu nggak. Baru ketemu marketnya di kripto. Ya, marketnya ketemu di kripto. Jadi gue langsung masuk implementasi di kripto. Dan sampai sekarang pun bukan bermaksud buat bragging ya. Tapi gue nggak pernah ada drawdown dalam 1 tahun. Jadi nggak ada yang namanya mulai awal tuh minus-minus dulu, nggak ada. Langsung ya, parabolik itu dari awal. Jadi dari awal tuh equity growth-nya langsung parabolik. Equity curve-nya langsung parabolik karena gue selalu belajar dari kesalahan orang bro. Jadi gue nggak yang lihat success story, terus oh ini gue bisa kayak gini. Tapi gue pelajarin kenapa orang yang cerita gagal ya. Misalkan gue emosional, gue nggak bisa kontrol, itu gue pelajarin supaya gimana gue langsung praktek itu nggak ada yang salah gitu. Pertama kali lu trading, strategi lu pakai apa bro? Gue strateginya awalnya itu pakai Indodax gue. Screenshotnya juga ada semua ya. Jadi di Indodax itu gue masuk koin-koin yang nggak besar bro. Ya Cardano, terus kemudian XRP, Doge gitu-gitu ya. Terus sampai at some point gue mikir equity-nya itu geraknya kurang cepat. Ya, growth-nya ya berapa, karena kan kita tahu ada big cap ya. Terlalu sulit ya untuk kita dapat growth 20-30% itu langka ya. Akhirnya saya juga cari di forum, ya, Reddit, Twitter, sampai gue tahu yang namanya low caps. Dari situ gue tahu bahwa daripada gue cuman masukin uang gue kecil ya dari situ. Jadi ketika teman-teman di sini mau belajar gimana growth dari duit kecil tuh belajarnya gue. Karena kalau belajarin ke Blue Team ya kan, dia udah di tahap yang maintaining wealth. Koin kecil yang bisa dapetin return 100 sampai 1000 kali lipat ya, bukan persen ya. Kali. 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Jadi apa aja tuh bro? Waktu itu lu dapat sikatnya di mana aja bro? Ya, jadi big win pertama gua bro, itu di Shiba Inu dulu. Kayak jadi, ya, jadi gua jelasin juga ya di terminologi di trading itu kan ada 2 ya. Satu follower, 2 kontrarian ya. Yang gua jelasin di modul juga. Jadi kontrarian ya itu melihat apa yang nggak dilihat 97% orang ya. Jadi itu kan Doge sudah pump tinggi bro, udah pump gede banget kan setelah berita Elon Musk dan lain sebagainya itu. Nah itu gue lihat ya gimana gue bisa ambil keuntungan, take advantage dari itu. Karena ketika gue masuk Doge ya, misalkan dia ke $1 pun kan 30% bro. Dari 30 juta berapa? 30% kan cuma 9 juta. Ya kan? Itu bukan life changing bro. Karena lu berapa sih 9 juta, 20 juta beli iPhone-nya nggak cukup kan? Terus dari itu gue pecah ya, dari $1.000 kan portofolio 30 juta, $1.000 ini gue harus masuk naratif coin meme, tapi bukan Doge. Oke, dari $1.000 itu gue pecah bro. Masing-masing koin meme yang di on-chain tuh gue masukin $100, Shiba Inu $100. Semua lu sikat kayak visi Akita ya, Akita Inu $100 ya, Dogelon $100, macam-macam koin SafeMoon, Everest, semua gue masukin $100. Oke, terus kemudian ya Shiba itu gue termasuk holder yang paling baru bro, karena gue beli Januari itu ya, Januari 2021 itu. Itu masih early banget ya. Orang belum pada ngomongin ya. Jadi salah satu holder pertamanya juga di situ. Nah jadi ketika yang $100 ini parabolik ya, ini yang lainnya lo ketutup semua. Even lo di rug pull ya atau hilang semua itu ketutup semua ya. Jadi di Shiba itu gue dari $100 ya, which is 1,5 juta, 1,4 itu ke lebih dari 1,7 M itu big win pertama gue. Dari situ gue bisa rotate ke lainnya bro, karena portfolio size gue kan lebih gede kan. Iya baru tuh. Iya baru itu liquidity ya. Punya liquidity, akhirnya bisa gerakan, bisa napas kan,
Dan setelah itu gue langsung jumping from naratif to naratif ya. Jadi istilahnya gue bajing lompat ya. Karena di kripto ini ada istilah yang namanya naratif ya, naratif trading. Jadi smart money ya, venture capital ya, kemudian fund manager. Itu mereka cari ya sektor-sektor apa yang disukain retail yang lagi hot ya. Keywordnya apa ya? Jadi dulu DeFi, oke, masuk DeFi. Keywordnya apa lagi? Meme coin, masuk meme ya. Keywordnya apa lagi ya? Metaverse ya, AI ya. Dan itu semua gua dokumentasikan di Twitter ya. Jadi kalian bisa lihat semua ya bahkan itu terbuka. Semua ya. Jadi nggak cuma bacot doang, ya. Bukan cuma trader yang gambar-gambar doang. Ya, terus habis itu ngeklaim kalau berhasil ya. Ini gua kalah menang, salah bener, itu semua gue jelasin dan gue nganalisa banyak sekali ya naratif. Ini gue juga awal ya, jujur gue tuh orang yang sangat skeptis karena gue ngeliat udah banyak kan, gue ngeliat berbagai macam trader dari Quant Singapura, market neutral, segala macam. Pas gue pertama ngobrol sama dia, gue pun bahkan lihat lu punya historical agak skeptis gitu kan. Ya. Bener nggak sih ini orang? Ya. Sampai akhirnya kita partneran dan dia ngurus komunitas di dalam yang kita bikin bareng-bareng. Yes.